Namamu gimana? Besok. Besok gimana? Ya besok. Dagang dulu kampung. Dagang kampung gimana? Besok ya. Buru kan? Besok ah. Ya. Jangan kebut. Pernah nggak sih, kamu mau beli celana dalam tapi lagi nggak ada duit, lalu dalam hati bilang, aduh lagi butuh banget nih, sempak udah pada bolong, tapi lagi nggak ada duit, peleter aja kali ya? Atau nanti juga bisa dibayar habis gajian. Aneh ya, utang itu beban, tapi kok banyak orang justru masuk ke utang dengan senyum? Kenapa sesuatu yang bikin stres malah sering dicari? Jawabannya nggak sesederhana karena miskin. Faktanya, banyak orang dengan gaji besar justru punya utang lebih banyak. Ini bukan soal angka di slip gaji, tapi soal cara manusia memandang uang. Manusia pada dasarnya suka solusi cepat, dan utang itu solusi tercepat. Pengen sekarang, bayar nanti. Otak kita suka banget konsep ini. Secara psikologis, rasa senang saat membeli sesuatu itu datang sekarang, sementara rasa sakit membayar datang belakangan. Dan otak manusia lebih fokus ke sekarang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, tolong lunasin dulu pinjol kalian ya. Ingat, DC udah nelponin kalian terus tuh. Putar dulu intronya. Kenali dunia dalam satu cerita. Utang itu bukan cuma soal uang, tapi soal emosi. Banyak orang berutang bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat cukup. Tekanan sosial main besar di sini. Lihat teman liburan, lihat tetangga ganti motor, lihat timeline isinya temen naik mobil. Padahal yang nggak kelihatan, cicilan mereka. Lucunya, di media sosial nggak ada yang upload. Guys, hari ini gua gagal bayar. Sekarang lagi dikejar DC. Lagi tidur anjing lain. Menurut berbagai analisis keuangan, gaya hidup sering naik lebih cepat daripada pendapatan. Gaji naik, pengeluaran ikut sprint. Akhirnya, utang jadi penyeimbang palsu. Utang sering dipakai buat menutup ilusi, bukan kebutuhan. Lalu masuklah pinjaman online. Cepat, mudah, tanpa tatap muka, tanpa rasa malu. Dulu mau ngutang harus ketemu orang. Sekarang tinggal klik, isi data, cair. Dan disinilah jebakan modern dimulai. Pinjol sering datang bukan saat orang mapan, tapi saat orang terdesak. Saat emosi lebih dominan daripada logika. Masalahnya, banyak pinjol, terutama yang ilegal, punya bunga dan denda yang nggak masuk akal. Telat bayar sedikit, utang bisa membengkak kayak kamu ketika gondongan. Utang itu kayak api, bisa menghangatkan, bisa membakar. Kalau dipakai buat hal produktif, utang bisa jadi alat, modal usaha, pendidikan, atau kebutuhan mendesak yang terencana. Tapi kalau dipakai buat gaya hidup, utang berubah jadi jebakan. Ironisnya, banyak orang sadar risikonya, tapi tetap masuk. Kenapa? Karena manusia sering overestimate masa depan dirinya. Ke depan gue pasti lebih disiplin. Gue yakin bulan depan aman. Gue kan nggak sebodoh itu. Plot twist-nya, hampir semua orang yang terjebak utang berpikir hal yang sama. Ada juga faktor literasi keuangan. Banyak orang tidak benar-benar paham bunga, tenor, dan dampak jangka panjang. Bunga kecil per hari kelihatannya sepele. Padahal kalau dikumpulin setahun, bisa bikin kaget. Lebih kaget lagi, pas ditagih. Masalah utang sering bukan kurang uang, tapi kurang pemahaman. Generasi muda juga punya ceritanya sendiri. Tekanan ekonomi, lapangan kerja, dan biaya hidup bikin pinjol jadi pelarian. Bukan karena mau, tapi karena ngerasa nggak punya pilihan. Namun pelarian yang salah arah sering berujung lingkaran utang. Utang untuk nutup utang, dan stres makin numpuk. Yang jarang dibahas, utang juga soal identitas diri. Sebagian orang merasa berharga saat bisa membeli, bukan saat bisa menabung. Kita hidup di dunia yang mengajarkan konsumsi, tapi lupa mengajarkan kontrol. Kalau bahagia diukur dari apa yang kita beli, utang jadi harga yang dianggap wajar.
Lalu, apa dampak berhutang? Bukan cuma soal uang. Utang bisa merusak mental, hubungan keluarga, bahkan keamanan pribadi. Terutama jika berurusan dengan pinjol ilegal. Teror, tekanan, rasa takut, semua itu sering muncul sebelum utang lunas. Dan di titik itu, banyak orang baru sadar, utang bukan solusi, tapi penundaan masalah. Jadi, kenapa manusia suka berutang? Karena utang menjanjikan kenyamanan instan, memberi ilusi kendali, dan menenangkan kecemasan sesaat. Tapi kenyamanan instan selalu punya harga. Dan harganya sering dibayar dengan stres jangka panjang. Kesimpulannya sederhana tapi nggak mudah. Utang bukan musuh, tapi harus diperlakukan seperti alat tajam. Kalau salah pakai, yang luka bukan cuma dompet. Dan mungkin belajar menunda keinginan lebih sulit daripada menambah penghasilan. Tapi justru disitulah kedewasaan finansial dimulai. Buat kalian yang nonton ini dan punya hutang, bayar anjing. Buat kalian yang minjemin uang ke teman kalian tapi nggak dibalikin, temen lu anjing. Jangan lupa like, subscribe, dan klik link Saweria supaya admin nggak terlibat sama pinjol. Sampai jumpa di video selanjutnya.